Hai Gemini, selamat datang di channel Mama K Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu ya. Ini tentang yang dia rasakan padamu saat ini 19 Juli 2024. Kita akan cek bareng-bareng energi seseorang yang saat ini kamu fokuskan. Saya ingatkan tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan, Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik, Gemini, saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini. Dan pembacaan ini bersifat vice versa ya, saya mulai. Gemini, yang dia rasakan padamu saat ini 19 Juli 2024 ya. Kita akan cek bareng-bareng energi seseorang yang saat ini kamu fokuskan ya. Bagaimana energinya? Ada Four of Pentacle, The Wheel of Fortune ya. Ace of Pentacle, Ace of Cups, The Moon, Three of Pentacle, Ten of Pentacle, Nine of Cups, Eight of Pentacle, under the deck ada Eight of Wands. Ada energi dari Taurus, Virgo, Capricorn ya, Pisces, Cancer, Scorpio, Leo, Aries, Sagittarius. Yang kencang ada Virgo, ada Pisces ya, ada Cancer, ada juga Gemini, Leo, Capricorn, Taurus juga kencang. Kita mulai bahas. Yang dia rasakan padamu saat ini 19 Juli 2024 ya. Energi dia sekarang itu kayak mencoba mengikuti takdir yang terjadi. Ya terus terang dari hati dia kurang menerima sebenarnya, cuman dia nggak tahu lagi apa yang harus dia lakukan karena udah berusaha menjalani secara maksimal, kayak berusaha lebih baik, tapi ujung-ujungnya ya dia selalu masih aja kayak kecewa dengan semua yang terjadi. Jadi dia sekarang tuh kayak nggak mau berekspektasi tinggi ya. Dia sekarang udah nggak mau berekspektasi tinggi, dan dia ngerasa kalau semua itu hanya akan membuat dia terbebani ya, membuat dia terbebani, membuat dia nggak terarah lagi, membuat keadaan ini menjadi lebih sulit gitu. Dan dia ngerasa bahwa ya dia nggak mau sampai pada akhirnya itu situasi ini tuh terus menjebak dia gitu ya. Dia nggak mau sampai situasi ini terus menjebak dia. Dan sekarang dia mencoba memilih jalannya sendiri untuk stuck ya, untuk ikhlas gitu ya, dan berusaha menarik diri dari hal-hal yang nggak penting buat dia gitu. Kayak sekarang itu dia mencoba melakukan hal-hal yang penting-penting aja gitu loh ya, mencoba melakukan hal-hal yang penting-penting aja, karena dia nggak mau sampai pada akhirnya ya, situasi ini tuh kayak menjadikan dia nggak stabil gitu, dalam artian ya dia nggak mau sampai keadaan ini terus menerus terjadi gitu ya. Dan sekarang ya mungkin memang itulah yang dia rasakan, dia merasa lemah gitu, dia merasa nggak termotivasi lagi gitu. Dan sebenarnya dia butuh seseorang untuk mensupport dia. Dan mungkin memang banyak orang yang mendekati dia karena banyak yang naksir ya, terlihat gitu. Banyak yang naksir dia gitu. Banyak yang mencoba mengambil hatinya dia gitu. Tapi memang dia tipikal orang nggak mudah untuk terikat gitu loh ya. Nggak mudah baper sebenarnya. Dan dia pun juga terheran-heran kenapa dengan mudahnya dia bisa baper ke kamu. Ya karena mungkin memang dia sayang sama kamu, dia udah jatuh cinta sama kamu, tapi pada kenyataannya ya dia dan kamu kenapa sulit untuk bersama gitu. Ya sulit untuk bersama. Dan sedangkan dari kamunya di sini energimu tuh masih berharap ya. Energimu masih berharap. Mengharapkan dia bisa
ya minta maaf lah ke kamu gitu. Ya karena di sini tuh sama-sama ego. Ya, ego sama-sama tinggi, sama-sama mendominasi, saling mendominasi lah. Tapi saling mengharap, bukan hanya kamu, dia juga sebenarnya mengharap sama baik-baik saja kembali seperti dulu ya. Tapi sepertinya memang banyak orang-orang yang menentang semua ini. Banyak orang-orang yang gak peduli gitu ya. Banyak orang-orang yang gak peduli. Dan situasi ini semakin berat ya. Situasi ini semakin berat. Situasi ini semakin apa ya? Semakin rumit gitu. Tapi di sini tuh ya kamu nggak perlu khawatir karena kayak ada potensi baik gitu ya. Ada potensi baik. Dan sepertinya memang hal baik akan mendekat ke kamu. Ya, hal baik akan mendekat ke kamu. Jadi ya kayak kamu nggak perlu khawatir gitu ya. Nggak perlu merasa kayak apa ya? Nggak perlu merasa kayak semakin terbebani dengan semuanya gitu. Karena ya perbaikan perbaikan itu akan membuahkan hasil ketika memang sungguh-sungguh dilakukan. Ya, siapa tahu memang kamu dan dia pada akhirnya akan bertemu ya di versi yang berbeda, dalam artian ya kamu udah menyadari, dia udah menyadari, dan kalian sama-sama siap untuk memulai hubungan yang lebih dewasa lagi gitu. Ya. Siapa tahu memang hubungan kalian ini adalah bentuk apa ya? Maksudnya perpisahan kalian sekarang atau kalian menjalin hubungan yang gak stabil sekarang itu adalah bentuk ujian gitu. Jadi memang harus ada rasa yang harus saling menerima gitu ya. Harus ada rasa yang saling menerima ya. Supaya kedepannya bisa mendapatkan hasil yang bisa lebih baik lagi dan lebih maksimal gitu. Dan di sini cobalah untuk berpikir secara dewasa ya, untuk memulai semuanya dari awal, memperbaiki diri gitu ya. Dan sarannya dari saya ya tetaplah ikuti kata hatimu, intuisimu. Jika kamu ngerasa memang mungkin hal ini baik untukmu, mungkin keputusanmu menurutmu baik, ya udah lanjutkan dengan sesuai apa yang bisa kamu lakukan. Tapi kalau kamu ngerasa ya kamu gak baik-baik saja tanpa dia, ya cobalah cari betul-betul, lakukan deep talk ya, perbincangan secara mendalam dari hati ke hati supaya saling mengerti bagaimana baiknya. Kalau mau berjuang silahkan gitu ya, harus tegas gitu. Semoga bermanfaat ya untuk kalian yang resonate. Terima kasih, dadah.